pernyataan saudara menyatakan saudara menyingkir dulu ke tempat yang sepi atau apa gitu ya. Iya, Pak. Kebun itu kan berarti sepi kan. Iya, Pak. Nah, apa yang kalian lakukan di sana? Minuman, Pak. Minum alkohol. Oh, apakah ngobat lagi? Iya, ngobat lagi. Ngobat lagi. Jadi udah 2 kali ngobat dong. Tadi sore makan obat, sekarang makan lagi kan? Iya. Ya, baik. Setelah itu kan pakaian yang digunakan oleh almarhum Eki itu katanya kaos kamu ya? Kalau kaos punyanya Punya Anwar. Iya. Karena waktu itu katanya basah gitu ya? Iya, kalau saya cuman bilang ke Yusra untuk nyuruh si Anwar ngasih baju ke Eki itu soalnya kan basah sama kotor. Nah itu jadi saya nyuruh si Yusra, terus Yusra sampein ke Anwar dan Anwar ngasih Betul baju. ya, Anwar yang menjamkan kaos ya? Betul. Ya udah, betul ya. Nah setelah itu maka kira-kira jam berapa Eki dan Vina itu berangkat dari rumahnya Amir ini? Anwar. Kalau untuk mengenai almarhum Eki dan almarhum Vina keluar dari desa saya, dari rumah saya Pak, kisaran jam setengah 10 sampai setengah 10 lewat 15 menitan lah Pak. Bagaimana kamu tahu itu jam setengah 10 jam? Emang kamu melihat jam gitu? Itu patokan estimasinya itu saya udah kebiasaan orang tua saya nyiram toge Pak. Dari setengah 9 itu papa saya udah bangun Pak. Jam 9 itu proses penyiraman toge Pak. Toge, tanaman toge? Iya, sayur toge itu Pak. Sebelum saya lahir juga sudah usaha seperti itu Pak. Makanya saya yakin itu di jam segitu Pak. Oh, jadi tanpa lihat jam saudara udah bisa ya? Ya, itu betul, Pak. pasti jam sekian, jam 9 gitu kan? Ya, udah pasti Pak. Ya, baik. Kemudian habis dari situ kemana lagi itu? Saksi sama Vina ini, Eki sama Vina itu kemana lagi dia? Izin ke saya sih mau ngambil uang Pak di Jam Majalengka. berapa itu? Itu sama ya, sekitar jam 10-an ya. Gitu ya Pak. Nah satu hal yang saya ingin tanyakan, apakah sebelumnya kalian sebagai teman-teman ngumpul ini sama kumpulan lain atau teman klub lain di motor gitu? Enggak pernah Pak. Enggak pernah. Karena di dalam dakwaannya yang dinyatakan seperti itu gitu, ada perkelahian antar geng gitu, makanya saya ingin tanyakan kepastian ini di sini. Jadi tidak ada apanya rencana perkelahian dan lain sebagainya, nggak ada ya? Nggak ada Pak, nggak ada. Malam itu ya? Malam itu nggak ada Pak. Ya, baik. Kemudian setelah kepergian Vina dan Eki, apa yang kamu lakukan? Saya ini duduk di pendopo Pak, di rumahnya pacar saya waktu itu apa namanya, standby di HP. Kamu juga dalam kondisi pusing kan? Iya Pak. Anwar gimana? Kalau untuk pribadi saya enggak Pak, karena waktu pada malam itu saya nggak mengonsumsi obat-obatan terlarang Pak, hanya minum alkohol aja Pak. Itu pun alkohol harus diketahui tidak habis semua Pak, 1 botol itu tidak habis Pak. Oh. Itu Pak. Makanya saya melihat almarhum Eki juga masih dalam batas normal sih. Maksudnya nggak terlalu kayak orang mabuk, itu enggak Pak. Ekinya? Ya, kita juga Vina nggak minum kan? Enggak Pak. Saya udah ngejelasin ke Vina, pokoknya saya nggak mau Vina itu minum karena di situ nggak ada cewek juga Pak. Saya takut ada hal-hal yang negatif yang tidak ingin saya itu kan Pak, gitu Pak. Kalau yang minum itu hanya saya, Yusra, Arta, Eki, di situ Pak. Jadi kesimpulannya bahwa Eki meninggalkan tempat kalian dalam kondisi setelah minum dan setelah minum obat. Iya Pak, bener Pak. Baik. Kemudian jam berapa kalian tahu bahwa kemudian ada di gawe, ada di HP atau di BBM, nyatakan tadi ada RIP itu tadi? Setengah 11 sampai jam 11-an Pak. Dari sampai jam 11-an. Itu di RU BBM Pak. Lalu kalian coba ke RSUD ya? Iya Pak. Tapi kalian tinggal lihat ya?
nggak lihat. Cuman saya pertama saya sendiri ke RS Gunung Jati, itu sampai sana tuh udah banyak ini kumpulan teman-temannya yang pakai atribut kayak gitu. Ya terus ada bahasanya kalau ini tahu sama siapa ini saya bakalan dibunuh juga, Pak. Kayak gitu. Oh, akibat itu maka kalian takut, kalian pulang. Iya, Pak. Oke. Itu jam berapa di Rumah Sakit Kebon Jati? Ke rumah sakit tuh jam 11 lebihan lah. Rumah Sakit Gunung Jati. Nyampenya. Nyampe jam 11 lebihan lah. Jadi perkiraannya dari rumah kamu tuh jam 10-an, Iya. Jam setengah 11-an. setengah 11. Iya. Dari rumah. Antara setengah 11 sampai jam 11, 11, disitulah iya, Pak. kejadiannya gitu ya. Iya, Pak. Apa yang kamu tahu pada waktu itu? Apa Eki itu kejadiannya berkelahi, kemudian dibunuh, atau kecelakaan, atau apa? Kalau Pengetahuan kamu waktu itu? kalau pertama saya mikirnya kecelakaan, Pak. Kenapa kamu punya pikiran kecelakaan? Soalnya ya habis konsumsi obat-obatan terlarang sama minum alkohol, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Baik. Saya beralih ke Fransiskus. Fransiskus juga udah lama kenal sama Eki ya? Betul, Pak. Nah, Cek. bahkan sering kunjung-kunjungan gitu ya? Betul, Pak. Pinjem-pinjeman gitu Iya. kan. Nah, yang terakhir itu yang saya dengar dan saya baca di sini Iya. adalah Eki itu meminjam helm saudara. Betul, Pak. Betul. Helmnya yang mana tadi? Sebetulnya dalam kondisi baik, ini helm kamu yang kamu lihat kan ini udah rusak. Iya, betul, Pak. Sebetulnya dalam kondisi yang bagus itu seperti ini bentuknya. Betul, Pak. Makanya kamu foto ini sebagai pembanding. Iya. Bahwa kalau dia pinjam tuh kondisi seperti ini, kemudian kamu temukan di rumah sakit kondisinya sudah seperti ini. Iya, betul, Pak.